Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan Ketua Senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Profesor Dr. Ana Agung Wiradewi Lestari, Esket SPPK. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Ana Agung Wiradewi Lestari, Esket SPPK dengan judul orasi meningkatkan peranan patologi klinik dan kedokteran transfusi dalam upaya menanggulangi coronavirus disease 19 untuk mewujudkan Bali Bangkit, Indonesia Maju. Yang terhormat Ibu Rektor, Bapak Ketua Senat, yang saya hormati para Wakil Rektor, Sekretaris Senat, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para guru besar yang kukuh pada hari ini dan keluarga, Ibu Putri Koster yang berkenan ikut secara daring, para guru besar dan hadirin yang menghadiri pengukuhan ini secara virtual. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti pengukuhan saya sebagai guru besar di bidang patologi klinik, dan perkenankan saya menyampaikan orasi saya yang berjudul meningkatkan peranan patologi klinik dan kedokteran transfusi dalam upaya menanggulangi COVID-19 untuk mewujudkan Bali Bangkit, Indonesia Maju. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Kesehatan Tiongkok menginformasikan kepada WHO tentang beberapa kasus pneumonia dari etiologi yang tidak diketahui di kota Wuhan, Provinsi Cina Tengah. Beberapa kasus telah dilaporkan sejak 8 Desember 2019 dan pada tanggal 7 Januari 2020, coronavirus baru yang awalnya disingkat dengan 2019 nCoV oleh WHO, diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan dan berganti nama menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan penyakitnya diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Hasil kajian Worldometer menunjukkan bahwa hingga 30 Agustus 2020, jumlah kasus COVID-19 sebesar 25.383.583. Apabila kita merujuk pada jumlah kasus COVID-19 di setiap negara per 30 Agustus 2020, Amerika Serikat menduduki tempat tertinggi, diikuti Brasil, India, dan Indonesia menunjukkan jumlah kasus kumulatif 172.053 kasus dengan total kematian 7.343 dan menempati tempat ke-23. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus meningkat hingga sekarang.
Angka persebaran COVID-19 di Indonesia merata di 34 provinsi dan yang tertinggi didominasi oleh DKI Jakarta, diikuti oleh Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dalam slide bisa dilihat persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Provinsi Bali dalam beberapa minggu terakhir ini juga menunjukkan peningkatan yang bermakna dan distribusi per kabupaten. Dapat dilihat bahwa yang tertinggi adalah di Denpasar, diikuti oleh Kabupaten Badung, Bangli, dan Gianyar. SARS-CoV-2 adalah virus RNA untai tunggal dengan ukuran genom sekitar 30 kilobyte yang termasuk dalam genus coronavirus dan keluarga Coronaviridae yang memiliki kesamaan dalam pembentuk dan ekskripsi genom, serta merupakan virus RNA terbesar. SARS-CoV-2 ini memiliki 16 non-struktural protein yang dikodekan oleh Open Reading Frame atau ORF yang diikuti oleh protein struktural nukleokapsid atau N, spike atau S, envelope atau E, dan membran atau M yang dikodekan oleh ORF lain pada ujung 3 aksen. SARS-CoV-2 memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel epitel pernafasan dengan menempel pada angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 dengan melalui protein S. Faktor risiko infeksi SARS-CoV-2 diantaranya adalah penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif. Dan definisi operasional dari Kemenkes RI untuk kasus COVID-19 adalah yang pertama kasus suspek, kemudian kasus probable, dan yang paling berbahaya adalah kasus konfirmasi, di mana untuk konfirmasi ini maka pasien atau seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR. Hadirin yang saya muliakan, PK sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran saat ini telah semakin berkembang. Peran yang dulu dianggap sebagai penunjang diagnosis saat ini telah berubah bukan hanya sebagai penunjang tetapi dalam beberapa aspek bisa menjadi penentu diagnosis termasuk dalam COVID-19 ini. Dan peranan PK dalam diagnosis COVID-19 mencakup aspek hematologi, kimia klinik, imunoserologi, dan biologi molekuler. Untuk dapat menentukan status penyakit dari suspek atau probable menjadi konfirmasi, maka diperlukan pemeriksaan RT-PCR. Dan selain berperan dalam penentu diagnosis dengan mengerjakan pemeriksaan RT-PCR, maka patologi klinik dengan salah satu cabang ilmunya yaitu kedokteran transfusi juga berperan dalam salah satu diagnosis atau modalitas terapi yaitu terapi plasma konvalesen. RT-PCR atau real time RT-PCR adalah jenis pemeriksaan PCR yang reaksi positifnya dideteksi dengan akumulasi sinyal fluoresen secara real time. CDC Amerika Serikat merekomendasikan 2 target protein N yaitu N1 dan N2, sementara WHO merekomendasikan screening lini pertama dengan uji gen E yang diikuti dengan uji konfirmasi gen RDRP untuk menghindari resi silang, serta potensi pergeseran genetik dari SARS-CoV-2 setidaknya 2 target molekuler harus dimasukkan dalam setiap pemeriksaan. Rumah Sakit UNUD telah melakukan pemeriksaan PCR COVID sejak bulan Mei 2020 dan pada bulan Mei RSUD sudah mengerjakan 1.500 sampel. Kemudian bulan Juni 5.343 sampel, bulan Juli 4.427 sampel, Agustus 3.299 sampel, dan total sampel yang telah dikerjakan sampai Agustus adalah 14.485 sampel dengan 2.386 hasil yang positif. Pada diagram dapat dilihat bahwa hasil ungu menunjukkan hasil yang positif, sedangkan warna hijau toska menunjukkan hasil total pemeriksaan yang dikerjakan.
Dan jika dibandingkan dengan total pemeriksaan di Bali, maka jumlah pemeriksaan RT-PCR di RS UNUD dapat disaksikan pada grafik, yaitu bagian ungu adalah pekerjaan RT-PCR di RS UNUD, sedangkan biru toska adalah pemeriksaan di seluruh Bali. Hadirin yang saya hormati, transfusi plasma konvalesen bersifat adjunktif terapi. Dasar pemahaman terapi ini adalah konsep imunisasi pasif, di mana plasma dari seorang penderita COVID-19 yang telah sembuh atau mengandung antibodi diberikan kepada pasien yang sedang dalam perawatan dengan harapan bahwa antibodi ini dapat menetralisasi virus yang ada, dan dari kebanyakan referensi mengatakan bahwa transfusi plasma konvalesen dapat memberikan perbaikan efek klinis maupun laboratoris pada pasien dengan kondisi yang berat. Secara garis besar, tahap pengambilan plasma donor terdiri dari identifikasi plasma donor yang sesuai, adanya persetujuan tertulis atau informed consent dan seleksi donor, identifikasi golongan darah dan infeksi melalui transfusi darah, dan proses pengambilan darah untuk plasma dan penanganan donor. Sedangkan untuk calon resipien atau penerima harus memiliki syarat yang pertama, hasil positif pada PCR COVID-19, terdapat indikasi gejala COVID-19 yang berat, dapat memberikan pasien yang mengeluh sesak nafas, tidak diindikasikan pada pasien yang ringan, dan terdapat persetujuan tertulis atau informed consent. Nah, transfusi plasma konvalesen dilakukan dengan normovolumia, mempertimbangkan berat badan, umur, dan kondisi pasien. Pasien dewasa umumnya akan menggunakan dosis 400 ml dalam 2 kali dosis yang terbagi, sedangkan pada anak-anak mendapatkan 10 ml per kilogram berat badan. Rumah Sakit UNUD telah melakukan persiapan pemberian TPK sejak bulan April 2020, dan pada tanggal 3 Juli 2020, salah satu keluarga pasien atas permintaan sendiri mengambil plasma ke RSPAD, karena saat itu di Bali belum mampu untuk membuat plasma konvalesen. Dan dengan dikoordinir oleh Dekan FK UNUD, bekerjasama dengan UTD PMI Bali, Dinkes Bali, ID Wilayah Bali, maka pada tanggal 16 Juli 2020, seorang residen spesialis prodi paru menjadi donor pertama untuk TPK, dan sampai saat ini masih didominasi oleh donor dari nakes, baik dokter maupun perawat, beberapa masyarakat, dan juga keluarga dari pasien. Ini adalah gambar produk pertama plasma konvalesen yang diproduksi di Bali. Dan dengan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor, baik dengan kolaborasi TNI maupun kepolisian daerah, maka berikut adalah jumlah TPK yang sudah dilakukan di Bali. Dengan warna ungu adalah yang dilakukan di RS UNUD, sedangkan warna hijau toska adalah di seluruh Bali. Hadirin yang saya muliakan, izinkan kami sampaikan atau tampilkan dokumentasi saat pengambilan donor TPK yang pertama di Bali. Silakan. Untuk pertama kali, donor datang mengisi registrasi dan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian diambil sampel 5 tabung untuk pemeriksaan lab. Ini adalah proses aparesis, persiapannya. Instalasi kit aparesis. Pemeriksaan fisik sebelum donor diambil plasmanya. Jadi sebelum diambil plasma, dikerjakan beberapa tes untuk memastikan bahwa donor siap untuk menjadi pendonor. Kemudian pengambilan donor darah dengan alat aparesis yang memakan waktu 1-2 jam. Kemudian proses pembekuan plasma.
Ini adalah plasma konvalesen dalam bentuk beku yang disimpan sebelum digunakan dan diberikan ke pasien. Ini adalah kita bersama-sama berupaya untuk hidup berbagi bersama melawan COVID-19. Hadirin yang saya muliakan, sebagai bagian akhir urasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ide Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pada pemerintah RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Ibu Rektor, kemudian para Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat, anggota Senat, yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat untuk saya. Terima kasih pula untuk Dekanat FK, The Dream Team, Pak Dekan, Pak Wadek 1, dan Pak Wadek 3 yang sedang bertugas di FK di hari kedua. Kemudian untuk Ketua Senat dan anggota Senat FK yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan guru besar saya, Direktur RSUP Sanglah, Direktur RS Unud, Kadinkes Provinsi Bali, Ketua UTD PMI Bali, untuk almarhum Prof. Sudewo, Prof. almarhum Dr. Cokorda Gede Agung, almarhum Dr. Nyoman Lile, Dr. Cokorda Gede Oke yang telah berjasa dan meletakkan dasar-dasar ilmu PK bagi penerusnya, kepada Ketua Departemen dan Korprodi PK beserta seluruh staf yang saya hormati dan cintai, kepada seluruh residen, staf pegawai Departemen KSM Prodi Instalasi PK FK RSUP Sanglah, kepada Prof. Ida Parwati dari Unpad, Prof. Aryati dari Surabaya, Ketua Perhimpunan dan Ketua Kolegium PDS Patklin, kemudian Prof. Adi di USU juga yang hadir secara daring, kepada Prof. Budi Mulyono, Prof. Jusak Nugraha, Prof. Wite, Prof. Jawi, Prof. Satriawan, Prof. Bidoro yang sudah mereview dan membimbing saya untuk usulan guru besar saya, Prof. Wiji dari UNER juga yang memberikan bimbingan secara intensif untuk pengusulan guru besar, mudah-mudahan masih ikut secara daring. Kemudian guru-guru saya yang hadir secara virtual dari SD Ratsyamuna, SMP 1 Denpasar, SMA 1 Denpasar, Sivitas Akademik FK Unud, kemudian Departemen Prodi FK UNER, Departemen PK FK UGM, kemudian Stephen Lokarnini, Scott Bowden, Katie Jackson, Ross Edward, supervisor dan sahabat saya di Federal Melbourne. Kemudian almarhum Dr. Prof. Hendro Martono, Dr. Sidarti sebagai pembimbing tesis saya, Prof. Swastike, almarhum Prof. Suwate, dan Prof. Wite, promotor dan kopromotor. Kemudian Dr. Usi, Dr. Teguh, pembimbing tesis SP2 saya. Kepada ayahanda saya, Dr. Andes Idewo Agung Wiradharma, bisa berdiri. Beliau adalah orang tua yang membesarkan saya. Dengan semangatnya beliau menanamkan pada saya bagaimana harus bisa mandiri, percaya diri, dan mengutamakan pendidikan. Kemudian kepada ibu saya, Dr. Anda Dewa Yurusmini, mungkin di balkon, silakan berdiri Bu. Beliau mengajarkan saya bagaimana untuk jangan selalu melihat ke atas, sekali-sekali lihat ke bawah. Mungkin ada permata yang di tanah ya Bu. Kemudian kepada almarhum mertua saya, Bapak Dr. Andes Dewa Ketut Alit, terima kasih supportnya. Ibu mertua saya yang hadir juga di balkon, silakan berdiri, terima kasih dukungannya, dorongannya. Kemudian untuk suami saya tercinta, Idewo Gede Permana Wijaya SE, silakan berdiri. Terima kasih pengertian dan kesabarannya. Anak-anak saya, Idewo Ayu Rania Pratnya Paramita, silakan berdiri Nak. Kemudian Idewo Gede Ganendra Danadiasa Nugraha, silakan berdiri, terima kasih supportnya. Kemudian kepada saudara saya yang ikut secara daring, Anak Agung Gede Wira Mangkurat, Anak Agung Wira Santi Gayatri, termasuk semua ipar, sepupu, kemenakan, kerabat, saudara di Batu Bulan,
Bu Nom, Buti, Aji Mayun, Aji Ngurah, Bu Ayi, kemudian keluarga di Kelungkung, Mbak Ati, Mbak Ari, keluarga besar Menyaramengan, Iwa, Mbak Sri, Mbak Rai, Mbak Nyoman, Witut, Wigung, Wingurah Gianyar, keluarga almarhum Bapak Surpe, di Dahlia, Mami, Bliwayan Suambare, Bli Keter Suyase, Mbak Lohde, almarhum Bli Depong, dan Mbak Ayu beserta keluarga. Terima kasih pula kepada keluarga besar Lab dan Manajemen RS Surya Husada dan semua sivitas akademika FK Unut yang sudah memberikan support kepada saya untuk sampai pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.